Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang SDLC ya. SDLC itu kepanjangan dari System Development Life Cycle. Apa aja sih pembahasannya? Yang pertama kita nanti akan saya jelaskan tentang definisi SDLC, fungsi dari SDLC, tahapannya, ya, kapan SDLC digunakan dan metodologi yang dipakai di SDLC. Sekarang definisi itu sendiri, ya. Menurut O'Brien ya tahun 2000 ya tentang SDLC adalah aplikasi penerapan dari penemuan permasalahan atau problem solving ya yang didapat dari pendekatan sistem atau system approach ya yang menjadi pengembangan dari solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis. Ya, jadi kalau kita punya masalah ya ada hubungannya karena dulu kalau kita bicara IT pasti kita bicara tentang bisnis. Kalau kita bicara bisnis pasti kita tidak jauh dari IT juga. Nah, itulah. Jadi karena akibat permintaan dari bisnis, pengembangan sistem biasanya bisa mengalami perubahan ya. Apa aja sih yang dirubah? Banyak. Salah satunya misalnya fitur-fiturnya atau functionnya, atau ada penambahan mungkin dengan penggunaan sistem yang berbasis web di-upgrade menjadi berbasis Android ya, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari pengembangan sistem ya untuk memecahkan permasalahan ya. Tentunya itu tidak lepas dari permintaan bisnis seperti itu. Nah, sementara menurut Turban ya tahun 2003, SDLC itu adalah siklus hidup pengembangan sistem ya yang merupakan metode sistem tradisional yang digunakan sebagian besar oleh perusahaan seperti saat ini ya. SDLC bisa dikatakan framework ya atau kerangka kerja yang terstruktur yang berisi tentang proses sekuensial di mana sistem informasi dikembangkan. Sekarang dari sisi fungsi ya. Fungsinya SDLC adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di user atau user issue. Ya, jadi dia harus bisa mendeteksi permasalahan user ini apa. Ya, kadang kita misalnya menggunakan aplikasi web. Terus ketika kita login, kita kesulitan loginnya. Ya, mungkin ada case sensitif ya, atau menggunakan parameter-parameter tertentu, misalnya tanda baca, huruf besar, huruf kecil. Ya, itu bisa jadi mungkin beberapa orang user menganggap itu sebagai masalah. Sehingga kita sebagai developer harus menyesuaikan ya, apa solusinya. Ya. Kemudian fungsi yang lain adalah membuat secara spesifik ya sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. Apa sasarannya? Ya, banyak. Mulai tadi ya adanya perubahan change request ya atau CR ya. Terus perubahannya apa lagi yang spesifik? Misalnya selain user ada permasalahan mungkin harus dicantumkan captcha ya. Jadi harus ada semacam login itu ada captchanya ya. Sekarang banyak captcha bisa menggunakan gambar ya, tebak-tebakan gambar sehingga bukan mesin atau robot nanti yang login ke aplikasi kita. Nah, itu harus dijelaskan secara spesifik. Nah, di SDLC itu harus menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai. Ya, kalau login misalnya, nah terus ada captcha, harus ada case sensitif. Ketika masuk menu, ya, menu apa saja yang dibutuhkan? Apakah sampai ada report? Bagaimana cara mendownload report? Ya, bentuk reportnya seperti apa? Nah, itu juga harus ditentukan. Ya, kemudian membuat dan memilih alternatif solusi. Jadi seperti tadi ya saya contohkan adalah kita mau buat report nih. Nah, membuat report itu kan ada yang orang lebih senang reportnya itu di-download dalam bentuk PDF. Ada juga yang minta
Jangan reportnya dalam bentuk CSV file, ya, atau bentuknya Excel, misalnya begitu reportnya, ya, sehingga bisa dimodifikasi, ya. Nah, ada sebagian mungkin yang kita perlu cari solusinya alternatif seperti apa, ya. Jadi kita harus punya beberapa solusi alternatif, ya, untuk mencari jalan keluar ketika ada suatu permasalahan dari keinginan sisi bisnis. Yang berikutnya adalah merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai dengan kebutuhan user. Jadi kita sudah merencanakan nih, ya, tadi. Nah, contohnya ada captcha di login, ya, atau report, ya. Kita harus sudah mulai merencanakan. Kemudian ketika menerapkan, apa resikonya, ya. Ketika kita menjalankan rencana tersebut, resikonya nanti apa di jalan, ya, atau resikonya apa nanti ketika di sisi user, ya. Kadang misalnya kita begini, kita download report dalam bentuk PDF. Begitu si user masuk ke report, mungkin dia pakai handphone, ya. Begitu dia masuk ke report pakai handphone, setelah dia lihat, loh kok handphonenya nggak support sama PDF file, dia harus install di Google Play Store, ya, install PDF Reader dulu misalnya gitu. Nah, itu kan juga kita harus menentukan perancangannya seperti apa sesuai kebutuhan user. Jangan sampai nanti ketika kita sudah merencanakan terus kita terapkan, malah ada kasus-kasus atau error yang lain di belakang. Nah, itu kita juga harus pikirkan seperti itu. Nah, ini siklus hidupnya, ya. Jadi di SDLC siklus hidupnya kurang lebih seperti ini, ya. Pertama adalah kita requirement analysis. Jadi kita kumpulkan semua kebutuhan apa saja, semua permasalahan apa saja, ya, apa yang ingin dicapai, ya, ketika kita menemukan suatu masalah, ya. Di sini adalah requirement analysis. Nah, di requirement analysis kita biasanya membuat semacam checklist lah, ya. Kalau di IT itu ada checklist, ya, mungkin kita bisa centang-centang, ya, misalnya login harus pakai captcha. Oke, kita buat. Login itu harus case sensitif, huruf besar, huruf kecil, karakter atau gabungan huruf angka, ya, karakter tanda baca misalnya, harus ada seperti itu. Nah, itu juga bagian requirement. Reportnya harus nanti misalnya kita siapin semuanya. Report bisa di-download dalam bentuk CSV file. Report bisa di-download dalam bentuk PDF dan seterusnya. Nah, itu bagian dari checklist yang harus kita siapkan, ya. Jadi semua permasalahan kita harus siapkan. Kalau dari sisi jaringan, ya, berarti kita harus pasang apa? Mungkin harus pasang semacam SSL, ya, Secure Socket Layer, SSL, dari sisi keamanan sehingga nanti lebih kuat, ya, terhadap serangan misalnya seperti itu, atau yang lain lagi. Nah, itu bagian dari requirement analysis, ya. Dari situ setelah kita tahu permasalahannya, setelah kita tahu kebutuhannya ke depan seperti apa, baru kita mulai masuk ke desain. Nah, di tahapan desain ini otomatis kita mulai membuat mockup. Ya, kalau di web itu kita bikin mockup, ya, tampilan-tampilan seperti apa, user interface-nya, UI-nya, atau di handphone. Nanti kalau di handphone seperti apa, ya. Jangan sampai nanti kita bikin di web, begitu masuk ke handphone tulisannya jadi kecil-kecil. Ya, handphone itu kan bisa dibalik-balik ini, ya, vertikal, horizontal. Bagaimana nanti begitu dia bentuknya vertikal, bagaimana horizontal, bagaimana susunan menunya. Ya, itu kita harus punya desainnya seperti apa. Ya, semua termasuk database. Kita harus siapkan desain database-nya seperti apa. Standar penulisan database itu yang benar seperti apa sih? Ya. Nah, itu juga bagian kita harus tentukan di sini. Apalagi kalau database-nya orangnya ada 2 atau 3. Ada, ya, di kantor itu mungkin orang database-nya ada 2 atau 3. Ternyata si database ini tidak mempunyai standar dalam membuat pengkodean di database. Nah, itu juga nanti akan jadi masalah. Misalnya, ya, ada seorang database, ya, dia membuat
ID underscore pegawai, ya, ID underscore pegawai. Sementara database yang satunya lagi, ya, orang databasenya membuat, ya, ID underscore karyawan. Mungkin maksudnya sama, yang satu pegawai, yang satu karyawan, ya. Tetapi dari ID tersebut nanti ketika disinkronize atau diproses relationnya, ya, begitu antar tabel kita mau cari itu pasti nggak akan ketemu. Karena kenapa? ID yang jadi primary key ternyata berbeda-beda. Nah, itu akibat apa? Karena mungkin kita dari awal kita tidak menentukan standar desainnya seperti apa. Ya, itu baru hal kecil aja. Nah, itu harus kita tentukan juga desainnya seperti apa. Ya. Nah, dari situ kita baru mulai nih mengcoding, bikin program. Ya, bikin program, dites, berikutnya setelah program udah jadi, antar modul kita testing. Kita tes. Tes itu bisa di sisi user, ya, atau dites di internal developernya dulu. Ya, jadi si orang programmer ini ngetes dulu di internal IT. Begitu dia udah yakin oke, baru dia serahin ke user. Ya, user test. Begitu user test ternyata ditemukan apa? Ada permasalahan. Berarti harus ada dilakukan perubahan, dievolusi. Ya, habis testing, evolusi nih, ada perubahan apa? Ternyata misalnya, oh ini loginnya, ternyata loginnya ini saya masukin satu angka, kok boleh ya? Kan syarat minimalnya tadi 6, misalnya begitu ya. User bilang syarat minimalnya adalah 6. Tetapi kenapa program Bapak ini ketika saya masukkan angka 1, kok dia tetap bisa passwordnya 1? Nah, itu bagian dari evolusi. Berarti kita butuh apa? Dirubah lagi. Ya, ada permintaan perubahan jumlah karakter dari password. Berarti kita rubah, lakukan lagi requirement analysis. Ya, setelah kekurangan tadi kita buat requirement analisisnya, baru kita mulai desain lagi. Apakah 6 digit udah cukup? Atau perlu 8 digit? Ya. Atau captcha-nya misalnya bentuknya yang ada captcha yang bentuknya tambah-tambahan ya, misalnya 3 tambah 5, nanti kita isi 8, dia langsung benar. Ada berupa gambar, kan ada masalah kenyamanan ya. Ada yang orang senang seperti itu ya. Ada lagi captcha yang ngerepotin. Apa? Captcha-nya itu berupa huruf, tapi hurufnya dicoret-coret. Captcha ada berupa huruf dan angka tapi dicoret-coret. Ya, atau bentuknya buram. Kadang kita sendiri malah nggak ngeliat. Ini angka 6 apa angka 5? Angka 0 apa atau angka 8? Karena bentuknya buram atau tercoret-coret. Nah, itu juga bagian dari desain. Kita tentu mau seperti apa. Baru kita masuk ke implementasi lagi. Kita deploy, ya. Setelah deploy kita testing lagi. Begitu testing, loginnya berhasil sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sisi lain ternyata ada perubahan lagi. Apa? Setelah masuk login, mungkin ya home-nya atau tampilan layar berikutnya, ya, di beranda atau di home tampilan ada yang kurang lagi. Nah, itu harus di-tag lagi. Apalagi yang kurang, terus dilakukan. Nah, ini namanya SDLC. Sehingga definisi dari SDLC ada lingkaran seperti ini. Ya, life cycle. Life cycle itu artinya kan siklus ya. Siklus itu berarti kan muter begini, seperti roda. Nah, ini biasa diterapkan di IT development itu seperti itu. Jadi setiap ada masalah dibenerin, setiap ada masalah dibenerin, ada masalah dibenerin, tes lagi, benerin lagi. Ya, didesain lagi, dites lagi, dibenerin lagi. Sehingga menjadi kesempurnaan. Ya, buat teman-teman ini mungkin di bagian IT, kalian nanti kalau suatu saat ya melamar pekerjaan, terus ditanya sama direktur IT atau oleh manajer IT, ditanya nih, apa sih SDLC? Coba jelaskan SDLC yang kamu tahu. Tahapannya apa saja? Nah, paling nggak teman-teman di sini sudah bisa menjawab apa itu SDLC. Prosesnya seperti apa? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapannya. Ya, requirement analysis apa yang dikerjakan? Yaitu mengumpulkan masalah. Masalah dikumpulkan. Ya, kalau dulu pengalaman saya
ketika kita mau bikin suatu aplikasi ERP, maka kita harus tentukan ya departemen mana nih dulu yang butuh. Ya, misalnya departemen akunting. Maka departemen akunting itu kita tentukan masalah apa yang ditemukan selama ini. Ya, misalnya, oh reportnya sering nggak matching. Ya, antara jurnal, balance sheet-nya misalnya seperti itu, ya, GL-nya, ya, atau kode-kode transaksinya bisa berubah sendiri. Nah, kita harus tentukan masalahnya seperti apa. Nah, setelah dari akunting selesai, nah akunting ini mau diintegrasikan sama apa? Misalnya akunting itu mau kita integrasikan sama aplikasi logistik, ya, atau pengiriman, ya. Bisa jadi, ya, logistiknya masuk, gudangnya ada, pengiriman ada. Berarti kita harus apa? Kita harus cari permasalahan di departemen logistik. Masalahnya apa aja? Apakah masalah barang expired? Apakah menggunakan metode FIFO? Ya, terus bagaimana dengan shippingnya, pengirimannya? Berapa banyak barang yang tertunda pengiriman? Kasus apa yang terjadi ketika pengiriman gagal? Apakah barang itu balik lagi? Ya, terus dikirim lagi? Bagaimana dengan shipping dokumennya? Nah, itu harus dikumpulkan semua permasalahan itu. Sehingga nanti kita akan punya dari beberapa departemen, punya beberapa permasalahan-permasalahan, dikumpulkan dulu, ya. Dengan begitu nanti kita punya alternatif solusinya seperti apa, ya. Jadi kita punya alternatif solusi. Oh, masalah kalau di akunting seperti ini, berarti kodenya, ya, kode transaksi itu harus kita tentukan di awal. Misalnya harus 10 digit kode transaksi, misalnya harus 10 digit. Meliputi apa? Depan misalnya adalah kode, ya, apakah ini pengeluaran, apakah ini pemasukan, ya, setelah pengeluaran apakah ini masuk biaya OP, ya, operasional, atau biaya yang lain-lain. Itu harus ditentukan sehingga kita bisa menentukan alternatif solusi. Itu untuk akunting. Misalnya untuk departemen logistik, ya, apa alternatif solusinya, ya, ketika barang ini yang harusnya keluar tiba-tiba mungkin karena pengiriman penuh, akhirnya dimasukin lagi ke logistik. Ya, jadi barang yang sudah dikeluarkan dari logistik, rencana mau dikirim, ternyata karena mungkin terjadi stuck di sisi pengiriman, barangnya dimasukin lagi. Nah, itu harus dicari solusinya, alternatifnya seperti apa. Ya. Yang berikutnya adalah menentukan solusi terbaik. Jadi dari alternatif tadi ada banyak, ya. Akunting ada masalah, kita punya alternatifnya. Logistik ada masalah, kita cari alternatifnya. Pengiriman ada masalah, kita cari alternatif solusi terbaik. Nah, seperti itu. Setelah semua sudah selesai, maka kita buat desainnya. Ya, mulai itu kita tentukan desainnya, perancangan dari sisi logiknya sama proses bisnisnya. Nah, di sini biasanya kita ketemu nih orang sistem analis, ya, orang database sama orang bisnis. Kita ngobrol ke orang bisnis. Setuju nggak kalau gue buat seperti ini? Setuju nggak kalau laporannya nanti bentuknya akan seperti ini? Ya, sehingga orang yang si user tadi, si akunting atau logistik atau bagian shipping, dia paham. Ya, bisnisnya seperti ini, codingnya akan begini. Ya, proses bisnisnya seperti ini, maka dari sisi pemrogramannya seperti apa, database-nya seperti apa. Ya, jadi harus sudah mulai ditentukan. Kemudian kita sudah mulai merancang secara fisik, ya, physical design, ya. Apa itu? Merencanakan proses ini ke dalam pembuatan software. Jadi ini yang sudah ditentukan tadi, desainnya kita langsung mulai itu, ya. Orang coding langsung mulai masukin ke bahasa pemrograman, orang database langsung membuat standar penulisan dari field, ya, atau standar dari penulisan record-recordnya seperti apa, ya. Jadi semua ID itu bentuknya standar misalnya, atau kode itu bentuknya standar, ya. Itu mulai ditentukan dan dibuat. Yang ketiga adalah implementasi, ya. Nah, implementasi berarti masuk ke tahapan apa? Development. Jadi kita udah mulai menjahit, ya. Kalau orang jahit itu namanya menjahit, dari mulai polanya yang sudah
kita buat, rencana udah kita buat, kita langsung jahit, kita langsung coding ya sampai dengan selesai ya. Nanti baru kita mulai masuk ke coba di maintenance softwarenya dari sisi apa, di tes ya, dicek lagi ya databasenya sudah benar atau belum. Terus apakah nanti ada biasanya kalau server perlu ada lisensinya gimana ya. Kalau kita beli database Oracle atau SQL misalnya seperti itu, update-nya seperti apa, lisensinya seperti apa, mulai dipikirkan sampai ke implementasinya seperti itu. Yang terakhir, yang keempat adalah testing. Setelah semuanya udah kita pikirkan, program udah deploy, maka berikutnya kita melakukan apa? Testing. Testingnya apa aja? Nah, testing itu bisa dari sisi internal IT berkembang lagi ke keluar ya, departemen lain. Setelah departemen lain, coba dari luarnya lagi ya. Jadi misalnya begini, IT udah bikin program nih, dikasih ke orang akunting, terus akunting ngetes, menurut dia udah oke. Coba orang luar suruh ngetes, bisa nggak dia masuk gitu. Kalau orang dalam kan biasanya udah tahu ya. Contohnya password saya kasih tahu, passwordnya nanti 6 digit ya, mungkin orang akunting akan tahu 6 digit. Tapi coba orang lain yang nyoba, mungkin ya orang dari departemen HRD atau dari departemen logistik iseng-iseng nih masuk ke login akunting, bisa nggak dia? Itu bagaimana Anda bisa meng-create satu database yang benar-benar yang satu database yang benar-benar terproteksi, sehingga tidak semua unit atau departemen bisa saling masuk ke satu sisi atau ke modul yang sudah kita tentukan ya. Jadi sampai seperti itu kita tesnya semua ya, termasuk mungkin penetration test, masuk ke dalam, bagaimana orang luar bisa masuk ke database yang di dalam kita ya. Nah, di tes itu ada salah satunya adalah unit test ya, ada sistem test. Unit test berarti modulnya yang dites ya. Misalnya di HRD ya, kita masuk tesnya adalah modul untuk penghitungan payroll, ada unit test untuk menghitung absensi. Nah, itu modul-modul tadi namanya unit test. Kalau sudah satu kesatuan aplikasi HRD, maka semuanya harus dites. Jadi proses mulai dari karyawan masuk, di entry data pegawai, dimasukkan timesheetnya atau absensinya, dimasukkan gajinya, dimasukkan tunjangannya, dicoba kalau dia cuti gimana. Nah, itu namanya udah sistem test ya. Yang terakhir adalah UAT, user acceptance test. Bagaimana orang bisa ngetes ya, dari yang di luar tadi maupun di dalam, dites semuanya sama user, sehingga user merasa benar-benar oke, ini udah oke nih ya, secara standar semua sudah terpenuhi ya. Baru terakhir adalah evolution. Evolution ini kita mau berubah apa? Misalnya tadi dari UAT sini ada satu permasalahan yang perlu dirubah. Saya sudah contohkan adalah misalnya kalau kita mau bikin report, nah reportnya harus dirubah, login harus dirubah. Nah, ini adalah di tahapan evolution ya. Jadi mulai bersifat ke pengembangan softwarenya itu sendiri ya. Kemudian kita lakukan perencanaan dan perubahan terhadap temuan-temuan di UAT ini atau di tes tadi ini ya. Nah, itu adalah tahapan dari tahapan dari SDLC. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapan sih SDLC digunakan ya? Saat sistem belum ada atau pertama kali akan membuat software baru. Sistem belum ada berarti kan baru satu siklus ya. Ya, baru mulai dari requirement, ya kan, design, implementasi, testing, evolution. Nah, itu baru ada tuh, kita ngikutin ya. Atau pertama kali akan membuat software. Nah ya, mulai dari belum ada kita buat, nah itulah kita butuh SDLC. Makanya seorang programmer, seorang database ya, itu harus memahami tentang konsep SDLC ya.
Atau setelah software ada namun perlu perubahan. Software yang sudah jalan tiba-tiba kita ada, aduh kayaknya softwarenya ini kurang sempurna, masih perlu diperbaiki atau ada error. Nah, itu kita juga betul perlu konsep dari pemikiran SDLC. Ya, yang berikutnya misalnya softwarenya sudah ada namun perlu ditambahkan fitur atau business process requirement, ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan, ya, kapan SDLC bisa dipakai. Ya, dari penjelasan ini semua kita jelas ya bahwa SDLC itu bagi seorang programmer baik itu belum, ya, apakah akan dibentuk atau yang sudah ada. Ya, yang terakhir ketika kita akan migrasi sistem atau software itu juga perlu SDLC. Sistem mau berubah total, rombak, ya, dari yang awalnya bentuknya mungkin berbasis web, kita mau migrasi misalnya berbasis Android, ya, kita harus modelnya apakah nanti berganti dari sisi user interface-nya, ya, atau dari bahasa pemrogramannya, ya, silakan aja, itu bagian dari SDLC juga. Nah, harapan yang ingin dicapai setelah SDLC apa? Yang pertama adalah kinerja, performan menjadi lebih baik. Kan kalau kita udah melakukan perubahan-perubahan makin lama makin baik dong, ya nggak? Misalnya kita sudah melakukan perubahan dari sisi login, ya insya Allah setelah kita revisi kita perbaiki ternyata lebih baik, ya. Atau kita melakukan develop untuk report, ya, dibenerin dulu, benerin, re-engineering, akhirnya kita jadi punya sistem yang lebih baik, ya, untuk mencapai informasi yang akurat dan cepat, ya. Jadi kalau kita tahapannya jelas-jelas udah menggunakan SDLC, biasanya kita langsung tahu tuh masalahnya di mana, cepat dibenerin, ya. Kita tahu masalah begini, cepat diselesaikan, ya, karena kita jelas, konsepnya jelas dan ada hitam di atas putihnya, ya. Kalau programmer tuh biasanya punya catatan tersendiri tuh. Ketika gue deploy tahun 2021 bulan November, waktu itu saya deploy misalnya perubahan captcha, ya. Begitu dia nanti kira-kira 2 minggu lagi ada perubahan, dia punya, dulu cara merubahnya tuh di sini, berubahnya karena apa, terus yang suruh merubah dulu siapa, ada change requestnya, ada hitam di atas putih, ada permintaan perubahan, sehingga dia dengan cepat menyesuaikan, ya. Jadi konsep seperti itu juga perlu tuh diterapkan. Orang IT paling males biasanya bikin apa, bikin dokumen, ya. Nah, kalau udah SDLC semua harus tercatat, semua ada jejaknya. Kemudian memiliki nilai ekonomis atau save cost. Jadi diharapkan setelah SDLC kita punya nilai ekonomis, bahwa semua perubahan itu, ya, ujung-ujungnya adalah kalau orang bisnis adalah gimana meningkatkan penjualan, bagaimana, ya, menciptakan nilai ekonomis. Nah, itu jadi penting tuh, ya. Sekali lagi, kalau kita bicara IT berarti kita bicara masalah bisnis proses dan bisnis dari owner atau user, ya, harus berpikir seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya, harus mempunyai proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan user atau kebutuhan dari si pemilik, ya. Menurut dia seperti apa efisiennya, ya, harus ada pertimbangan. Kemudian harapan yang lain, servicesnya lebih baik. Ketika ada permasalahan, cepat ditangani, ya. Ketika ada permintaan ini harus dirubah, cepat dirubah. Nah, sekarang ada metodologi. Nah, metodologi di pengembangan sistem itu ada namanya metodologi waterfall, ya. Air terjun, ada prototype,
ada RAD atau Rapid Application Development, dan ada Agile Development. Ya. Oke, yang pertama adalah waterfall. Ya, metodologi dari SDLC yaitu waterfall. Waterfall merupakan tahapan yang sering dipakai oleh pembuat software, di mana tahapannya mulai dari requirement, design, implementation, testing, dan maintenance. Jadi semacam SDLC, tapi yang maintenance ini dirubah jadi evolution kalau di SDLC ya, dan itu balik lagi. Tapi kalau di waterfall dia nggak balik lagi, tapi berupa air terjun. Requirement, design, implementasi, testing, maintenance, udah selesai. Nah, buat teman-teman ya, banyak ini yang menggunakan judul skripsi ya. Pak, saya mau bikin skripsi, Pak. Ya, misalnya saya mau bikin aplikasi penjualan online menggunakan metode waterfall. Ya. Nah, itu sih sebenarnya sah-sah aja. Ya. Tapi itu bagi seorang S1 bikin skripsi tanpa disebutkan menggunakan metode waterfall, kita udah paham. Karena ketika teman-teman di sini bikin skripsi, pasti itu nggak usah disebutkan, pasti menggunakan cara waterfall, dimana Anda mengumpulkan desain, iya nggak? Teman-teman kalau ada kerangka berpikir kan gitu ya, kerangka berpikirnya adalah pertama apa? Ya, mengumpulkan masalah, inisiasi, ya, atau membuat permasalahannya, identifikasi masalah, kemudian dirancang, terus di development, habis development di testing pakai black box, habis black box testing masuk ke jadi, programnya udah jadi, kan selesai sampai di sini. Kalau SDLC kan naik lagi ke atas ya, katanya begitu ya. Nah, kalau skripsi kan cuma nyampe di sini. Di sini kan berarti Anda di sini prosesnya udah apa? Selesai. Bukan maintenance tapi selesai, karena dianggap teman-teman itu waktu bikin skripsi nggak akan berubah lagi suatu saat ke depan disuruh. Kan nggak mungkin teman-teman di sini yang udah sidang ya karena programnya bermasalah dipanggil lagi, suruh balik ke kampus, ya kan gitu ya, nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi cukup sampai di sini selesai. Jadi saya sarankan buat teman-teman dari IT ya, dari SI maupun TI jurusan itu, kalau bisa ketika membuat metode nggak usah lagi pakai metode waterfall, karena itu udah pasti Anda pakai itu. Mungkin yang perlu diterapkan misalnya menggunakan metode apa, algoritmanya apa, ya, menggunakan apa, kan banyak tuh SPK ya, sistem pengambil keputusan, ada SAW, ada TOPSIS misalnya begitu, ya enggak, ada AHP, ya kan, analytical hierarchy proses misalnya begitu. Nah, lebih baik diangkat itu metodenya seperti itu, bukan metode pengembangannya, karena pengembangan itu buat skripsi pasti ini. Keuntungannya, nah sekarang kita bicara masalah keuntungan menggunakan teknik waterfall. Ya, pertama, proses menjadi teratur, estimasi proses menjadi lebih baik, jadwal menjadi lebih menentu, karena kita udah tentukan. Jadi kalau waterfall itu waktunya udah pasti. Kayak teman-teman bikin skripsi kan pasti ya, sidang terakhir tanggal 30 November, maka teman-teman udah langsung udah ditentuin sampai di sini selesai. Nah, begitu. Artinya apa? Batas waktunya sudah, ya, karena sudah dirancang dari depan, waktunya harus selesai 6 bulan bikin skripsi, gitu. Kelemahannya, ya, sifatnya kaku. Kenapa kaku? Karena tadi diburu-buru. Ya, jadi kalau bikin sistem harus buru-buru, harus cepat. Ya, apa yang udah ada di batasan masalah, apa yang ada di tujuan, identifikasi masalah langsung dibuat, tanpa harus ada perubahan-perubahan berikutnya lagi. Maunya begitu, batasan masalahnya gitu, ya, skopnya seperti itu yang dibuat. Ya, sehingga nanti kalau ada perubahan di tengah jalan pasti agak susah. Ya, nah, kelemahan yang berikutnya apa? Membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal. Jadi Anda di sini harus buat daftar kelengkapan di awal. Kalau kelengkapan di awalnya requirement-nya nggak lengkap, pasti nanti di belakangnya banyak yang bermasalah.
Ketika banyak bermasalah, nggak mungkin Anda itu semua naik lagi ke atas. Kalau udah naik ke atas lagi, requirement lagi, itu namanya SDLC. Ya, kalau waterfall kan udah selesai ya, nyampe di bawah berhenti. Ya. Nah, sekarang metode pengembangan SDLC yang berupa prototype. Ya, prototype adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Howard 1997. Jadi contohnya gini, ketika teman-teman ya dulu pernah mungkin ketemu dengan handphone Nokia, ya, ketika orang itu membuat suatu prototype, dia itu kan membuat misalnya begini, saya ini megang nih, ketika megang tangan kanan atau tangan kiri itu kan beda, ya. Atau kita misalnya air minum, botol air minum itu kita pegang, sehingga waktu si pembuat botol air minum itu, air minum plastik kemasan gitu ya, dia megangnya begini misalnya. Setelah dia pegang, ternyata oh yang enak tuh bentuknya seperti ini pegangannya. Makanya dibuat bundernya di atas, ada dibuat gurat-guratan circle dari bentuk gelasnya atau botolnya. Itu pertama ada prototype. Ya, begitu sudah dirancang enak baru diproduksi massal. Sama di IT juga begitu. Pertama Anda rancang dulu. Begitu dirancang, ya, terus dibuat mininya, ya. Ibarat modul itu dibuat sebisa mungkin, yang penting fungsinya bisa berjalan. Setelah oke, dinyatakan oke, weh keren nih. Programnya meskipun kecil tapi udah oke. Bisa nggak dikembangin lagi? Nah, itu namanya ketika dia nyatakan bahwa program yang masih kecil udah oke, itu namanya prototype. Ya, jadi ini calon konstruksi yang kedepannya akan menjadi besar. Ya, paham ya? Prototype seperti itu. Nah, ada teman-teman begini, Pak, saya waktu itu bikin KKP. Nah, KKP waktu itu aplikasinya kecil aja sih, Pak. Saya belum kembangin ke dalam lagi. Saya mau ngembangin itu jadi skripsi. Nah, itulah prototype. Jadi pada saat Anda bikin KKP, ya, kuliah kerja praktek, ya, di suatu instansi atau tempat kantor, masih kecil, belum sifatnya programnya sempurna, tapi ternyata sudah disetujui sama kantor. Terus Anda kembangkan menjadi skripsi. Ya, berarti waktu awal tadi adalah prototipenya. Yang sudah jadi ini akan menjadi bahan skripsi kamu yang programnya sudah siap dipakai. Nah, kalau tahapannya prototipe itu seperti ini. Inisial proses atau requirement adalah tadi menentukan desainnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, permasalahan seperti apa. Kemudian ditentukan apa? Desainnya. Ya, begitu desain, dia buat versi kecilnya. Prototyping, terus dievaluasi oleh customer, ya, atau dievaluasi oleh user. Setelah ada perubahan, diupdate, didesain lagi, dibuat lagi kecil, ya. Ini semua sampai dia oke. Begitu sudah oke, nggak ada perubahan, dia masuk ke development secara besar. Baru masih tes, baru masih masuk ke maintenance atau perawatan. Ya, sering mungkin teman-teman pernah, Pak, saya pakai modul training, saya pakai login versi beta. Ya, versi beta itu kan bisa jadi, atau alpha, apapun namanya, mungkin itu adalah versi percobaan. Itu versi prototype. Begitu udah sempurna, baru dia masuk ke stage development. Baru dites, udah oke, baru masuk ke maintenance dan selanjutnya. Ya, jadi modulnya seperti itu prosesnya. Nah, ada jenis-jenis prototype. Yang pertama adalah reusable prototype. Prototype yang akan ditransformasikan menjadi produk final.
Ya, ingat nih, reusable, arti prototipenya udah oke. Ya, kita bikin satu desain botol air mineral, terus sudah oke, nah kita masuk ke produksi, menjadi produk final. Ya, itu berarti reusable prototype. Ya, prototipenya langsung bisa dipakai. Bikin aplikasinya langsung dipakai. Ya udah, bikin secara massal, deploy di development, habis gitu masuk ke production. Yang berikutnya adalah throwaway prototype. Ya, throwaway prototype ini adalah prototype yang dibuang begitu saja selesai melanjutkan maksudnya. Contoh, kita bikin prototype ya berupa gelas ya, atau berupa air kemasan, botolnya kita pegang, ternyata ini nggak bagus nih, ya udah nggak diterusin, ya jadi udah nggak dipakai lagi yang tadi contohnya. Terusnya kalau kita bikin prototype kan ada banyak ya, ada 3, 4, 5, kita pegang semua botol-botolnya, ini paling enak nih, yang ini nggak enak, yang enak, ya maka itu bisa kita namanya throwaway prototype. Yang berikutnya adalah input output prototype. Prototype yang terbatas pada antarmuka pengguna, user interface. Ya, jadi prototipenya hanya untuk apa ya? Usernya di posisi user aja. Ya, mungkin dia tidak masuk ke adminnya, bagaimana tampilan admin. Ya, user interface-nya begini, ya. Terus tampilan adminnya berbeda kan, kalau di aplikasi itu ada Android, tapi adminnya ada di web. Ya, itu kan berarti bagian dari prototype juga. Karena kenapa? Antar mukanya bergantung pada user interface-nya. Ya. Yang keempat, processing prototype. Prototype yang meliputi perawatan file dasar dan proses-proses transaksi. Apa prototype yang meliputi perawatan file dasar dan proses transaksi? Adalah prototype yang sifatnya ya kita hanya memproses di bagian tertentu saja. Contoh, kita bikin masuk modul. Nah, modulnya ini misalnya modul logistik. Ya, begitu modul logistik, maka modul logistik itu kita bikin kecil dulu, kita tes. Ya, sampai modul logistiknya ini oke. Begitu oke baru disambungkan dengan modul akunting. Nah, seperti itu. Atau modul bagian pengiriman. Bagian pengiriman pertama kita bikin dulu ya aplikasi pengiriman kecil-kecil nih. Ternyata oke, begitu oke coba diintegrasikan dengan logistik. Pengiriman logistik digabungin satu misalnya begitu. Nah, itu bagian tadi yang kecil-kecil tadi, ketika kita ngetes ke satu modul, itu namanya processing type. Yang terakhir adalah sistem prototype. Prototype yang berupa lengkap dari perangkat lunak. Jadi kita bikin program itu benar hampir sempurna. Ya, prototipenya udah ya ibaratnya kalau salah sedikit-sedikit aja lah. Ya, jadi udah sistem prototype. Jadi modulnya semua udah ada. Kalau ERP berarti ada modul akunting, modul HRD, ada modul logistik, ada modul Salesforce-nya. Ya, atau CRM atau supply chain-nya. Nah, itu udah namanya sistem. Ya, prototype. Jadi udah lebih lengkap. Nah, prototype memiliki beberapa keuntungan. Dari sisi apa? Pemodelan partisipasi antara dari end user. Ya, hal ini bisa meningkatkan sikap dan dukungan pengguna untuk mengerjakan proyek. Nah, jadi contohnya kita udah punya nih dari sisi end user. Setuju nggak Pak kalau saya bikin program seperti ini? Nah, terus seorang bagian yang rencananya membeli, dia setuju dengan program seperti itu. Ya, itu bagian cara kita mempercepat. Ya, biasanya kalau kita jualan software itu sering tuh, ya, tolong dipakai nih, saya ada user training, oke nggak? Kalau oke, kita bikin seperti itu loh, gitu. Ya, itu bagian bagaimana kita bisa meningkatkan dan mendukung untuk pengerjaan proyek lebih cepat. Ya, yang berikutnya adalah keuntungannya. Ya, perubahan dan iterasi merupakan konsekuensi dari dalam pengembangan sistem. Ya, jadi misalnya ada pola pikirnya, keinginan dari si pemilik
program, ya, bagaimana kita ngerubah di dalam, ya, bagaimana kita membuat kemasannya, ya, sehingga prototipe ini akan menjadi apa ya, siklus perubahan yang makin lama makin bagus. Ya, pertama misalnya, kita bentuk seperti ini dulu. Setelah dibentuk seperti ini, namanya A. Ya, setelah itu kita bikin lagi, namanya B. Setelah B dibikin lagi, jadi namanya C. Jadi akan terjadi apa? Iterasi atau pengulangan dari sistem yang memang dari awal sudah kita butuhkan adanya perubahan yang lebih baik. Ya. Yang berikutnya apa? Prototyping adalah model aktif, tidak pasif, karena prototype ini benar-benar melihat dari sisi user. Bapak maunya bentuknya kayak apa? Jadi lebih bersifat aktif. Kalau pasif misalnya begini, Pak, saya punya prototype gini. Mau syukur, nggak mau ya sudah. Nggak bisa begitu. Prototype tuh benar-benar user maunya seperti apa. Gue bikinin kayak gini ya. Oke. Gue bikinin kayak gini ya. Oh, kurang sedikit tuh, dirubah sedikit. Nah, itu harus seperti itu. Ya, kesalahan yang terjadi dalam prototype dapat dideteksi lebih dini. Artinya apa? Yang tadi awalnya si user itu nggak setuju, setelah kita perbaiki, oh iya benar kayak gitu, ya, kita rubah-rubah lagi, ternyata itu yang saya mau. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari awal kita udah tahu permasalahannya akan seperti apa. Ya, prototype dapat meningkatkan kreativitas karena ada feedback. Ya, jadi setiap kita mau perubahan dia langsung tolong dong, bentuknya di atasnya, ulirnya, ya, kalau ada prototype dari aluminium kemasan, ulirnya jangan terlalu kecil misalnya gitu. Kalau kecil nanti muternya susah, bukanya anak kecil susah, karena anak kecil kan tangannya kecil misalnya begitu. Ya, jadi tutupnya kalau bisa agak besar. Ya, ulirnya gimana misalnya begitu. Ya, nah itu bagian dari kita meningkatkan kreativitas. Ya, dari sisi programmer juga akan apa? Lebih gampang menyesuaikan dengan kebutuhan user, sehingga fase-fase dari setiap proses si programmer udah langsung tahu mau kemana arahnya. Nah, itu keuntungan dari prototype. Sekarang kalau dari sisi pendekatan kekurangannya ada juga. Ya, prototype memungkinkan terjadi pengembalian perubahan kode terhadap kode maupun implementasi perbaikan siklus. Ya, yang kadang-kadang kita misalnya begini, kita udah buat nih, ya, kita udah buat, ternyata yang sudah kita buat tadi minta dirubah, kita rubah. Begitu dirubah, akhirnya dia berpikir lagi. Kadang kan customer begitu ya, oh ternyata jelek ya yang tadi saya omongin, bisa nggak berubah lagi seperti yang A. Kita udah bikin A, minta dirubah jadi B. Begitu udah di B, dia baru sadar, kayaknya bagusan yang A deh, balik lagi. Karena prototype apa? Mengutamakan keinginan dari user. Jadi kadang-kadang bisa berubah. Ya. Nah, prototype tidak menolak kebutuhan dari fase analisis. Ya, jadi semua perencanaannya benar-benar dibikin. Nah, bentuk sesuainya seperti apa? User maunya seperti apa? Ya. Nah, kadang-kadang karena kita nah ini juga ada negatifnya juga, mengurangi kreativitas perancang. Contoh, saya udah bikin kayak gini-gini, wow, udah bentuknya bagus, atau bikin web mockupnya udah oke, web mockupnya udah bagus, tapi karena kita mengutamakan user bilang, gue nggak mau yang seperti itu, gue maunya bentuknya yang menunya dari atas ke bawah, saya nggak mau menunya ke samping di atas, saya maunya dari atas ke bawah menunya. Akhirnya apa? Si programmer yang rencananya punya angan-angan bikin web yang bagus, yang tampilannya mungkin interaktif, ya, menu-menunya interaktif, ternyata dipatahkan oleh user karena saya pengennya bentuknya seperti ini. Nah, itu bisa terjadi. Yang berikutnya adalah RAD, ya, Rapid Application Development, yaitu pengembangan aplikasi cepat. Nah, RAD ini biasanya kita dikejar sama waktu. Nah, banyak sekali tuh mahasiswa juga pakai, Pak, saya mau bikin aplikasi, Pak, metodenya RAD. Terus saya tanya, kenapa RAD? Saya nggak ada waktu untuk memperbaiki, Pak. Saya maunya bikin kayak gini, udah jadi deh. Ini jadi skripsi, ya udah seperti itu. Nah, kalau orang bikin program, berarti apa? Ya, tahapan yang di depannya ada perancangan, requirementnya, menurut dia udah nggak perlu.
Ya, dia hanya pingin requirementnya sedikit aja, sisanya gue yang ngembangin apa yang ada di kepala saya. Jadi requirementnya ada sedikit, dia langsung kembangin, udah selesai, seperti itu. Ya, itu namanya rapid application development. Jadi pengembangannya lebih cepat seperti itu. Dampaknya apa? Ya biasanya kurang sempurna sih. Ya, karena dia requirementnya sedikit, terus dikombin dengan apa yang ada di kepala dia, kemudian langsung di deploy. Ya. Nah, seperti ini. Analisisnya sedikit. Dia demonstrasikan, dia perbaiki, dia develop. Ya, langsung ke testing, langsung development. Ya, jadi nggak ada tahapan-tahapan perbaikan lagi. Ya, cuman refine, develop sedikit, dicek lagi udah oke, testing langsung deployment. Karena dia cuman singkat waktunya. Ya, jadi kalau ada tim misalnya begini, saya punya tim satu bikin seperti ini, bisnis model, data, processing, application, testing. Ya, tim yang kedua sama, bikin juga sama, tim ketiga bikin juga sama, jadi pisah-pisah. Ya, contohnya, yang tim satu adalah bikin aplikasi accounting, tim 2 bikin aplikasi logistik, tim 3 bikin aplikasi pengiriman, shipping. Nanti diharapkan begitu ini udah jadi, digabung. Nah, pasti babak belur. Karena kenapa? Bisa jadi antara codingnya orang sini sama codingnya tim 2 maupun tim 3 bisa jadi apa? Ada yang tidak standar dalam penulisan codingnya, penulisan database-nya. Karena dia mau dituntut apa? Cepat. Tiap modul cepat. Tiap modul cepat. Tiap modul cepat juga. Karena dia mungkin ya itu tadi dikejar waktu. Ya, jadi prosesnya bukan satu kesatuan bikin ERP dari ujung sampai selesai, tetapi dia potong-potong. Modul ini segini, modul ini segini, modul ini segini. Dia berharap setelah dipecah-pecah dijadiin satu. Ya, itu masalah style aja. Ada yang begitu sukses, ada yang begitu sukses, tapi nggak banyak juga yang ternyata gagal juga. Nah, keuntungannya dalam model RAD yaitu timnya besar. Ya, karena aplikasinya dibangunnya per modul. Jadi tim accounting ada, tim logistik ada, tim shipping ada. Ya. Memang waktunya singkat. Saya minta 3 bulan, 3 program. Bisa dibagi-bagi karena timnya besar. Ya, tapi nanti masalahnya apa? Ya. Kadang menguntungkan dari sisi apa? Si klien. Klien itu misalnya saya minta dibikinin program 3 dalam waktu 30 hari. Untung buat saya. Iya kan? Waktu cepat ya. Kelemahannya pasti kelawanannya tadi, lawannya tadi. Sumber dayanya butuh besar. Skalanya pasti membutuhkan skala yang proyek besar juga. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak terpenuhi. Ya, contohnya dia bilang mengancamnya begini, tolong bikin aplikasi, saya kasih waktu 3 bulan. Kalau nggak selesai, Anda tidak saya bayar. Nah, itu bisa jadi seperti itu tuh ceritanya. Ya, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk modul RAD. Ya, tidak cocok dengan model RAD. Ya, sistemnya tadi per modul-modul nih. Ya, diharapkan modulnya ini jadi satu, tapi Anda memotong-motong. Nah, itu nggak cocok pakai model RAD. Ya, jadi RAD hanya bisa satu. Kalau digabungin satu, bukan RAD namanya. Apa namanya? Waterfall atau SDLC. Risiko teknis juga tinggi. Ya, karena juga tidak cocok dengan model RAD. Nah, itu tinggi risikonya. Ya, karena cepat. Program kalau dibikin cepat pasti ya kayak kita masak aja. Kita masak kalau diburu-buru kan pasti rasanya ada kurang enak lah. Ya, atau mungkin kurang matang. Nah, seperti itu. Program juga begitu juga. Kalau diburu-buru dikejar-kejar waktu pasti apa? Ada yang loss, ada yang miss dari sisi database-nya, ada yang kurang. Ya, atau terjadi bug misalnya seperti itu. Yang keempat adalah agile, ya.
Agile ini adalah jenis pengembangan sistem jangka pendek, memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile Software Development, interaksi dan personal lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Jadi kalau kita bikin program itu, ya kita udah nggak dengerin itu apa requirementnya. Kita udah nggak pernah ngeliat lagi kebutuhan jangka panjangnya seperti apa. Ya, kita nggak ngeliat lagi SRS, Software Requirement Specification, atau TOR-nya, Term of Reference-nya. Kita udah nggak ngeliat. Kita taunya begitu seperti Anda aja nih. Ya, di kampus, bikin skripsi yuk. Tentang apa? Kayak gini aja bikin skripsinya. Ya udah, langsung coding, cepat jadi. Jadi nih. Nah, misalnya begitu. Ya, Agile ini lebih parah dari RAD. Karena kenapa? Dia udah sangat meminimize yang sifatnya kebutuhan. Dia lebih bersifat apa yang ada di kepalanya dibuat. Head to head. Ya. Anda sebagai klien, saya sebagai programmer. Anda butuh apa? Gua kerjain langsung. Ya. Saya minta loginnya dibuat dengan bentuk seperti ini dong, langsung dibuat deh. Ya, sehingga kadang-kadang dengan Agile ini, ya, beberapa metodologi udah dilanggar. Prinsip pengembangan jangka pendek, ya, yang beradaptasi dengan cepat menghadap perubahan, ini akan dia lakukan apapun. Ya, minimnya ada kolaborasi, minimnya ada dokumentasi. Nah, ini namanya Agile. Ya, banyak nih teman-teman, ya, dari mungkin bikin skripsi metodenya pakai model misalnya pakai waterfall, tapi ternyata begitu di lapangan pakai Agile juga. Karena ternyata ketika dibuat requirement, ya, teman-teman banyak yang nggak bikin requirement, bikinnya tuh apa yang ada di kepala dibikin aja sendiri. Ya, ada juga kantor yang begitu, tapi sebaiknya Anda tidak mengikuti yang seperti itu. Kelebihannya dari sisi klien, oke, karena kan klien tadi langsung head to head, ya, ketemu langsung kita rubah. Kata dia sih, oke nih, jago nih, ya, pembangunan sistemnya cepat. Resiko kegagalan implementasi software dari segi non teknis, karena kenapa? Langsung dirubah. Pak, saya minta bikin ini seperti ini dong tampilannya, langsung dirubah. Nah, udah. Ya, nggak ada resiko apa, Pak. Mungkin nanti 2-3 tahun atau berapa bulan baru ketahuan masalahnya. Ya, jika terjadi kegagalan, kerugian dari sisi relatif kecil. Ya, dari sisi materinya lebih relatif kecil. Karena kenapa? Itu tadi, segala sesuatunya langsung dikerjain. Ya, jadi dari sisi materinya dia nggak akan kehilangan. Ya, tapi kalau pakai sistem development life cycle atau dengan sistem tadi yang panjang itu, ya, metode waterfall panjang, kan kita butuh requirement, kita butuh orang IT-nya yang yang paham tentang development sistemnya, perancangannya. Ya, tapi kalau apa aja gue kerjain sendiri. Ya, jadi dari sisi resiko kecil, karena dia hanya ngerjain sendiri dan dia doang yang tahu sama si klien tadi. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dokumentasi sering diabaikan, termasuk kontrak. Ya, perencanaan kadang kurang matang karena waktunya apa? Singkat. Kita langsung ketemu, langsung kita program, kita langsung ganti. Faktor non teknis sering diabaikan. Ya, contohnya, aku bikinin web dong. Ya udah, masuk. Ini gue daftarin domainnya. Tapi domainnya nggak pakai SSL, ya, atau nggak pakai password, jadi webnya langsung tampil. Begitu dihajar sama hacker langsung jebol, langsung webnya down. Ya, itu sebagai Agile tuh seperti itu, karena dia nggak mikir kedepannya kan seperti apa. Nah, sampai di sini materi System Development Lifecycle atau SDLC, ya, pertemuan hari ini.
Ya, kalau nanti ada pertanyaan silakan kita berdiskusi di grup ya. Jika tidak, kita selesai dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.